طيب kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa minas sufiyati man la yantiqu biha kamilatan wa haula'i biza'mihim annahum saru khawasal khawasi la yaquluna la ilaha illallah bal yaquluna Allahu hadza dzikruhum yuraddiduna Allahu ma'a annahu la budda an ta'tiya bi jumlatin mufidatin amma Allahu fahuwa ismun mujarradun fahuwa la yufidu syai'a wa ba'duhum la yaqulu lafdzal jalalati bal yaqulu huwa dhamiru ghaibin wa hadza la yufidu syai'a li'annahu tala'ubun bihadhil kalimati fayajibu tanabbuhu lihadhil umuri li'anna syaitana lamma 'alima anna hadhil kalimata hiya kalimatul islami wa kana 'inda an-nasi la billahi wa la bihuwa wa innama yaquluha biqalbihi faqat kullu hadza tala'ubun minasyaitani fayajibu tanabbuhu lihada. Naam. Masih dalam pembahasan berkaitan dengan penjelasan bahwasanya syahadat la ilaha illallah itu bukanlah sekedar pengucapan di bibir saja, bukan sekedar pengucapan di lisan semata. Akan tetapi syahadat la ilaha illallah ini terkandung padanya tuntutan berupa keimanan yang terkandung padanya pengucapan dengan lisan dan keyakinan di dalam hati serta diimplementasikan dalam amalan nyata. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di sini memberikan contoh bahwasanya di antara orang-orang yang menyimpang terhadap pengamalan syahadat la ilaha illallah adalah mereka kelompok sufi yang di antara mereka mencukupkan dengan mengucapkan la ilaha illallah hanya di bibir saja. Adapun secara pengamalan mereka menyelisihi la ilaha illallah. Wa minas sufiyati man la yantiqu biha kamilatan. Kemudian di antara kelompok sufi ada di antara mereka yang tidak mengucapkan la ilaha illallah itu secara sempurna. Wa haula'i biza'mihim annahum saru khawasal khawas. Dan dengan pemikiran seperti itu, mereka menyangka bahwasanya diri-diri mereka itu telah menjadi khawas al-khawas, orang yang paling khusus. Jadi derajat yang paling tinggi ma'rifatnya di sisi Allah. La yaquluna la ilaha illallah. Mereka tidak mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu cuma untuk kelasnya orang awam. Untuk kelasnya orang-orang yang baru kulit, kata mereka. Adapun kami sudah mendalam ma'rifat kami terhadap la ilaha illallah. La yaquluna la ilaha illallah. Mereka tidak mengucapkan secara sempurna la ilaha illallah. Bal yaquluna Allahu Allah. Bahkan mereka mencukupkan dengan mengatakan Allahu Allah. Hadza dzikruhum. Itu zikir-zikir mereka. Yuraddiduna Allahu Allah. Ma'a annahu la budda an ta'tiya bi jumlatin mufidah. Padahal sebagaimana kita pelajari dalam ilmu nahwu bahwasanya jumlah mufidah atau yang diistilahkan dengan kalam itu baru dapat dikatakan sebagai sebuah kalam ketika terkandung padanya unsur jumlah mufidah. Adapun ucapan Allahu Allah ini tidaklah mufid, tidaklah terkandung padanya faedah karena bukan berupa jumlah susunan yang terdiri dari jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Ma'a annahu la budda an ta'tiya bi jumlatin mufidatin. Padahal tekstual la ilaha illallah harus datang dalam jumlah mufidah. La ilaha illallah. Amma Allahu Allah fahuwa ismun mujarrad fahuwa la yufidu syai'a. Adapun sekedar mengucapkan Allah ini sekedar nama, maka tidaklah memberikan faedah sedikit pun karena bukan jumlah mufidah. Bukan sebuah kalimat sempurna yang dapat dipahami. Wa ba'duhum la yaqulu lafdzal jalalati bal yaqulu huwa. Ada yang lebih ekstrim lagi di antara mereka, tidak mengatakan lafdzul jalalah Allah, tapi menggantinya dengan dhamir, huwa. Atau mereka mengatakan hu. Begitu cara zikir mereka. Dhamiru ghaibin
Mereka menggunakan dengan dhamir ghaib, dhamir orang ketiga. Wa hadza la yufidu syai'a, dan ini tidaklah memberikan faedah sedikit pun, tidak teranggap telah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah. Li'annahu tala'ubun bihadhil kalimah, karena itu adalah bentuk bermain-main dengan kalimat tersebut. La ilaha illallah ini jumlah mufidah, terkandung padanya kalimat yang sempurna, terdiri dari mubtada dan khabar, isim la dan khabarnya. Fayajibu tanabbuhu li hadhil umur, maka wajib untuk memperhatikan yang demikian itu. Lianna syaitana lamma alima anna hadhil kalimata hiya kalimatul islami wa kana 'inda an-nasi raghbatun fi an-nutqi biha wa dzikri biha sarafahum 'anha bihadhil hiyal. Karena syaitan ketika dia tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah intisari dari kalimat Islam, dan kaum muslimin, orang-orang itu memiliki raghbah, memiliki semangat, antusias dalam mengucapkan la ilaha illallah dan berzikir dengan ucapan-ucapan la ilaha illallah, maka untuk menyesatkan umat manusia tersebut, syaitan memalingkan mereka dari ucapan la ilaha illallah dengan tipu daya yang semacam itu. Dan tipu daya syaitan ini bertahap, bertingkat-tingkat. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Bada'i al-Fawaid. Tipu daya syaitan terhadap anak Adam itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah menyesatkan umat manusia ini kepada kesyirikan dan kekufuran. Jika syaitan tidak mampu untuk menyesatkan manusia ke dalam kesyirikan dan kekufuran, maka syaitan akan menggiring manusia kepada kebid'ahan. Tahapan yang ketiga, jika syaitan tidak mampu untuk menyesatkan manusia, menyeret mereka ke dalam kebid'ahan, maka dia akan menyeret manusia tadi ke dalam jurang kemaksiatan. Nggak mempan. Ditipu daya, disesatkan dengan kebid'ahan, nggak mempan. Maka tahapan berikutnya, syaitan akan berupaya menyesatkan dia, menyeret manusia ke dalam jurang kemaksiatan. Dan maksiat derajatnya lebih rendah dibandingkan bid'ah. Karena bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena pelaku kebid'ahan ini peluang dia untuk bertaubat itu kecil. Kenapa? Karena dia menyangka bahwasanya apa yang dia lakukan itu baik. Maka bagaimana bisa diharapkan dia bertaubat dari sesuatu yang dia sangka itu sebagai sesuatu yang baik. Makanya bid'ah lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Berbeda dengan kemaksiatan. Orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, hati kecilnya pasti akan mengakui bahwasanya itu adalah kemaksiatan. Ada penyesalan, ada setitik penyesalan dalam hati seorang mukmin yang melakukan maksiat. Dan setitik penyesalan itu adalah keimanan yang dengannya diharapkan seorang mukmin itu dapat bertaubat suatu saat nanti. Ketika syaitan tidak mampu untuk menggiring manusia tadi ke dalam kemaksiatan, maka dia akan menggiring kepada dosa-dosa kecil. Kemaksiatan yang sebelumnya dosa-dosa besar. Kalau syaitan tidak mampu untuk menyeret manusia ke dalam kemaksiatan yang berupa dosa-dosa besar, maka syaitan akan menjerat manusia tadi untuk bermudah-mudahan dalam berkesinambungan dalam melakukan dosa-dosa kecil. Dia anggap cuma dosa-dosa kecil saja kok, tapi dia kontinu padanya dan menganggap enteng, menganggap remeh. Kemudian setelah itu, jika syaitan tidak mampu untuk menjerat umat manusia tadi untuk senantiasa berkecimpung dalam dosa-dosa kecil tadi, dia akan menjerat manusia, menyeretnya dalam amalan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sifatnya itu mubah, boleh. Al-ishtighal bil mubahat. Jadi manusia tadi dibuat sibuk dengan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang secara asalnya mubah. Tapi perkara tersebut melenakan dia dari ibadah kepada Allah. Jika tidak mampu juga untuk menyeret manusia tadi ke dalam tipu daya semacam itu, menyibukkan manusia dengan perkara-perkara yang mubah dan melenakan manusia dengan perkara-perkara yang mubah tadi dari perkara ibadah, dari ibadahnya, maka syaitan akan menyeret manusia tadi untuk sibuk mengedepankan amalan-amalan yang sifatnya itu adalah, di sana ada amalan yang afdal, ada amalan yang mafdul. Nah, ketika syaitan tidak mampu untuk menyeret seorang manusia atau umat manusia untuk menyibukkan dirinya dalam perkara-perkara mubah yang dapat melenakan dia, dapat melenakan manusia tadi ke dalam perkara ibadah, dia akan menyeret seseorang tadi, menghiasi pemikiran orang tersebut
bahwasanya amalan yang dia kerjakan itu, amalan ketaatan itu yang sifatnya dia adalah mafdul. Apa mafdul itu? Ada amalan yang lebih afdol. Dia meninggalkan amalan yang lebih afdol. Contohnya misalkan, nah, seorang talibul ilm, dia murojaah sampai larut malam, sampai tengah malam. Amalan yang mulia atau tidak? Amalan yang mulia. Digiring oleh syaitan untuk asik dia di situ, sibuk di situ. Sampai ujung-ujungnya adalah meninggalkan salat fajar. Nah, syaitan melakukan tipu daya di tahapan yang terakhir tadi dengan seorang hamba tadi sibuk dengan perkara-perkara amalan-amalan yang itu bukan tidak afdol, kurang afdol, dalam artian ada amalan yang lebih afdol di sana tapi dia kesampingkan karena sibuk dengan itu. Jadi ini 6 tahapan syaitan dalam menyesatkan umat manusia. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufi dalam permasalahan mengucapkan wirid zikir la ilaha illallah, ditanamkan waswas kepada mereka bahwasanya nanti kalau kita ucapkan la ilaha illallah sementara kita mati dalam keadaan kita belum mengucapkan secara sempurna, baru sepotong kata yang awal la ilaha misalkan, maka kita bisa kafir. Ini waswas mereka. Sementara innamal a'malu binniyat. Nah, niat dia itu telah mendahului apa yang dia ucapkan. Seandainya memang terjadi keadaan yang seperti itu, seseorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ketika dia sampai la ilaha terputus nyawanya, innamal a'malu binniyat. Nah, niatnya tadi telah mendahului dia ketika dia meniatkan mengucapkan kalimat yang sempurna la ilaha illallah. Ini waswas syaitan, bagaimana syaitan bermain-main dengan perasaan manusia. Makanya mereka menghindarkan diri dari mengucapkan la ilaha illallah. Ya sudah, untuk cari amannya kita katakan Allahu saja. Untuk lebih ringkas lagi, nggak perlu kita katakan Allahu Allah, kita pakai dhamir saja. Huwa. Lebih ringkas lagi, hu. Begitu. Ini batil, sesat. Nah, baik. Setelah itu, wa ba'duhum la yatalaffadhu la billahi wa la bihuwa. Yang lebih ekstrim lagi, ada dari mereka yang tidak mau mengucapkan bahkan sekedar lafdzul jalalah Allah atau dengan dhamirnya. Wa inna ma yaquluha biqalbihi faqat. Hanyalah mereka mengatakannya di dalam batin saja, yang penting batinnya. Kullu hadza tala'ubun minasyaiton. Yang semacam ini semuanya ini adalah bentuk permainan tindak tanduk tipu daya syaitan. Fayajibu tanabbuhu li hadza. Maka wajib untuk kita waspada darinya. Naam. Summa qala syarih wa minan nasi man yughfiluhu syaitanu an qawli la ilaha illallah fala yaquluha illa nadiran wala yadhkurullaha biha illa qalilan wala yukarriruha ma'a annaha thaqilatun fil mizani kama jaa fi kitab at-tauhid annaha law wada'at fi kiffati annaha law wudi'at fi kiffati wa wudi'at as-samawati wa man fiha wairullahi wal ardu wa man fiha fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah fahiya tusakkilu biman fis samawati wa man fiha wairillahi wal ardi wa biman fiha fahiya kalimatun azimatun walakinna killa man yatanabbahu laha wa yastahdiruha wa yu'awwidu lisanahu 'ala an-nutqi biha wa tikrariha illa wafaqahullahu azza wa jalla. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah melanjutkan, wa minan nasi man yughfiluhu syaitanu an qawli la ilaha illallah. Dan di antara manusia ini ada yang dilalaikan oleh syaitan dari mengucapkan la ilaha illallah. Fala yaquluha illa nadiran. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah kecuali jarang sekali. Wala yadhkurullaha biha illa qalilan wala yukarriruha ma'a annaha thaqilatun fil mizan. Ada sebagian orang tanbih yang tidaklah berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah kecuali jarang sekali. Dia tidak pernah atau jarang sekali untuk mengulang-ulanginya. Jarang untuk mengulang-ulanginya, padahal kalimat la ilaha illallah itu berat dalam timbangan amalan kebaikan. Kama jaa fi kitab at-tauhid, tentang hadis bitaqah. Kama jaa fi kitab at-tauhid annaha law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at as-samawati wa man fiha ghairullahi wal ardu wa man fiha fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Dipermisalkan di sana, seandainya langit yang 7 ini dan apa-apa yang diantara keduanya dan bumi beserta isinya diletakkan di sebuah neraca, sementara di neraca yang lain itu ada la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Fahiya tathqulu biman fis samawati wa man fiha ghairullahi wal ard
wa biman fiha fahiya kalimatun 'azimah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini berat dalam timbangan. Afdhalul dzikr, seafdal dzikir. Dia lebih berat dari langit dan bumi. Walakin qalla man yatanabbahu laha wa yastahdiruha, tapi sedikit sekali yang sadar akan agungnya kalimat la ilaha illallah. Wa yu'awidu lisanahu 'ala nutqi biha wa tikrariha. Dan jarang sekali yang membiasakan lisannya itu untuk mengatakan la ilaha illallah. Nah, dia ulang-ulangi. Illa man waffaqahu Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Antum sendiri ketika antum mengatakan la ilaha illallah, itu hadirkan hati istihdar. Antum merasakan bagaimana agungnya kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi bukan sekedar diucapkan begitu. Nah, Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hiya kalimatu taqwa wa hiya al-urwatul wuthqa wa hiya allati ja'alaha Ibrahimu baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Qala syarih وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي التي عناها إبراهيم في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء هذا معنى النفي لا إله إلا الذي فطرني هذا معنى الإثبات إلا الله. وجعلها أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة kalimatan baqiyatan fi aqibihi fi dzurriyyatihi fala yazalu fihim man yaqulu la ilaha illallah lam yatrukuha kulluhum wa lam yusyriku kulluhum bal fihim man qalaha wastaqama 'alaiha walau kana 'adadan qalilan aw afradan falama bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bihadhil kalimati qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Naam. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa hiya kalimatu taqwa ay la ilaha illallah, dinamakan kalimat taqwa. Wa hiya al-urwatul wuthqa, dinamakan juga dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Wa hiya allati ja'alaha Ibrahimu baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kalimat la ilaha illallah itu juga yang Ibrahim telah menjadikannya sebagai kalimat yang tetap bagi anak keturunannya. La'allahum yarji'un. Semoga dengan itu mereka akan kembali kepada la ilaha illallah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadhil kalimah la ilaha illallah hiya allati anaha Ibrahimu fi qawlihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Kalimat la ilaha illallah inilah yang dimaksudkan oleh Ibrahim di dalam surat Az-Zukhruf. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku ini berbarok, berlepas diri, berantipati dari segala apa yang kalian ibadahi. Illa alladzi fatarni, kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku. Hada huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna dari la ilaha illallah. Innani bara'un. Sesungguhnya aku ini bara', berlepas diri, bersikap antipati, tidak respect. Kepada siapa? Mimma ta'budun. Kepada apa saja yang kalian ibadahi. Kecuali Allah. Ada makna nafi. Ini makna nafi. La ilaha kan nafi. Rukun yang pertama dalam la ilaha illallah, potongan pertama kan penafian di sana. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Siapapun itu. Baru kemudian diisbat, dikecualikan. Ilallah, kecuali Allah. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Ada makna isbat. Ilallah. Jadi la ilaha illallah ada dua rukunnya. Rukunnya adalah nafi dan isbat. Penafian dan isbat. Isbat itu apa sih bahasa kita? Penetapan. Nah, wa ja'ala Ibrahim menjadikan alaihi salatu wasallam ja'ala hadhil kalimata kalimatan baqiyatan fi aqibihi fi dzurriyyatihi. Dijadikan oleh Ibrahim kalimat la ilaha illallah itu tetap berlaku pada garis keturunan Ibrahim. Makanya garis keturunan Ibrahim, para nabi ketika menjelang wafatnya selalu apa yang dikatakan kepada anak keturunannya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian ibadahi setelahku, sepeninggalku nanti. Yang menunjukkan penekanan pada para nabi tersebut terhadap kalimat la ilaha illallah. Perhatian besar mereka terhadap la ilaha illallah pada garis keturunan mereka. Fala yazalu fihi man yaqulu la ilaha illallah. Maka akan senantiasa ada dalam generasi keturunan Nabi Ibrahim ahli tauhid yang mengikrarkan la ilaha illallah. Lam yatrukuha kulluhum Quraisy, termasuk garis keturunannya Nabi Ibrahim. Tapi di antara mereka ada yang musyrik, ada yang kufar. Hanya saja tidaklah seluruhnya. Lam yatrukuha kulluhum.
tidaklah anak cucu keturunan Ibrahim itu meninggalkan tauhid secara menyeluruh. Walam yusyriku kulluhum, tidak pula semua dari mereka anak keturunannya itu terjatuh dalam kesyirikan. Akan senantiasa ada orang-orang yang menegakkan tauhid. Ayat ini juga sekaligus dalil akan adanya Ta'ifah al-Mansurah. Ta'ifah al-Mansurah. Sekelompok golongan yang senantiasa tertolong, senantiasa berada di atas al-haq. Sebagaimana datang dalam hadis Thauban, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku senantiasa tampak di atas al-haq. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menggembosi mereka, orang-orang yang tidak mau menolong mereka sampai datang ketetapan Allah, yaitu kematian atau hari kiamat, dalam keadaan mereka tetap seperti itu keadaannya, istiqamah di dalam tauhid dan sunnah. Bal fihi man qalaha wastaqama 'alaiha, bahkan senantiasa ada pada garis keturunan Ibrahim yang akan mengikrarkan la ilaha illallah dan istiqamah di atasnya, walau kana adadan qalilan aw afrada, meskipun jumlah mereka itu sedikit atau hanya beberapa saja. Falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bu'itha bihadhil kalimati, maka ketika sampai diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun diutus dengan mengemban kalimat la ilaha illallah ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku ini diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengikrarkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila mereka telah mengikrarkannya, maka akan terjaga dariku darah-darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya. Maksudnya qisas. Naam. Yang membunuh dibunuh, yang mencuri ketika sampai pada nisabnya, jadi tegakkan had, potong tangan. Naam. Dan hisab mereka, perhitungan mereka kembalinya semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Summa qala syarih, farasulu bu'itha bi la ilaha illallah wa hiya al-kalimatu allati ja'alaha jadduhu Ibrahimu alaihi salatu wassalam baqiyatan fi aqibihi wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min aqibi Ibrahim wa ba'atha Allahu biha yad'un nasa ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha fa hiya kalimatun 'azimatun wa la'allahum yarji'un ay yarji'una ilaiha wa bi bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja'a ilaiha al-katsiru min dzurriyyati Ibrahim. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمة ودعوة إليها وتحقيقها والعمل بها بل إن كل الرسل بعثوا بها قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Naam. فالرسول بعث بلا إله إلا الله. Pelajaran berikutnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwasanya Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus dengan mengemban la ilaha illallah. Wa hiya al-kalimatu allati ja'alaha jadduhu Ibrahim alaihi salatu wassalam baqiyatan fi aqibihi. Dan kalimat la ilaha illallah itulah yang juga telah dijadikan oleh kakek beliau, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, tetap dalam garis keturunan beliau. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min aqibi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk garis keturunannya Nabi Ibrahim. Wa ba'athahu Allahu biha yad'un nasa ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha. Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biha, dengan la ilaha illallah, yang beliau mendakwahkan manusia untuk berpegang dengan la ilaha illallah secara totalitas dalam pengikraran dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan diimplementasikan dalam amalan nyata. Wa yuqatiluhum 'alaiha, dan beliau tegakkan jihad, tegakkan peperangan itu demi menegakkan dan meninggikan la ilaha illallah. Fahiya kalimatun 'azimah. Jadi la ilaha illallah kalimat yang agung. Wa la'allahum yarji'un. Semoga dengan itu mereka yarji'una ilaiha, senantiasa rujuk kembali kepada la ilaha illallah. Wa bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja'a ilaiha al-katsiru min dzurriyyati Ibrahim. Jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini masa fatrah kenabian, banyak dari garis keturunan Nabi Ibrahim dan garis keturunan Nabi Ismail yang kemudian menyimpang dari tauhid. Maka sejak kemudian diutusnya Nabi Muhammad SAW, banyak dari garis keturunan mereka yang kemudian rujuk kembali kepada agama Ibrahim, yaitu at-tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itha bihadhihi al-kalimah
wa da'wati ilaiha wa tahqiqiha wal amali biha. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk mengemban membawa misi la ilaha illallah, mendakwahkan la ilaha illallah, wa tahqiqiha, mewujudkan, mengimplementasikan, memanifestasikan dalam amalan nyata, wal amal biha. Bal ini isyarat bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu dakwah, tahqiq, diwujudkan dan diamalkan dengannya. Bal inna kullar rusuli bu'itsu biha. Bahkan semua rasul itu mengemban misi la ilaha illallah untuk agar Allah itu ditauhidkan. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tawaghut. Dan sungguh kami mengutus di setiap umat ini seorang rasul. Apa misi dan visi dakwah mereka? Mereka mengatakan kepada umatnya, u'budullah, ibadahilah Allah, wajtanibut tawaghut. Ini dua pilar dalam tauhid. Tidak cukup u'budullah, ibadahilah Allah saja, enggak cukup. Enggak sah peribadatan kalian kepada Allah kecuali kalian realisasikan juga wajtanibut tawaghut. Kalian kufur, kalian jauhi segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ini konsekuensi tuntutan dari tauhid. Ikhlas ibadah hanya kepada Allah dan kufur mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abu Haidar kayaknya na'san jiddan. Mau baca? Suruh baca biar enggak ngantuk. Jadi ada makna la ilaha illallah. Apa sih makna la ilaha illallah? Yang itu adalah pondasi utama bagi agama kita. Apa makna la ilaha illallah? U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dua pondasi ini harus terkumpul secara beriringan dan bersama. Tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. U'budullah, ibadahilah Allah. Enggak cukup kamu beribadah kepada Allah. Konsekuensi sahnya peribadatan kamu kepada Allah, wajtanibut tawaghut. Jauhilah tawaghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Sama saja apakah itu benda mati ataukah benda hidup. Ada makna nafi wal isbat. Inilah makna penafian dan penetapan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Allah mengatakan, tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari seorang rasul pun kecuali pasti kami wahyukan kepada rasul tadi bahwasanya la ilaha illallah. Fa'budun, maka ibadahilah aku. Ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Karena Allah mengatakan la ilaha illa ana fa'budun, ibadahilah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi 'ala man yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan kepada malaikatnya dengan perintah darinya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Siapa? Yaitu para nabi dan para rasul. Apa yang dibawa oleh mereka dari Allah? An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Serulah umatmu, serulah umat manusia itu bahwasanya la ilaha illa ana fattaqun, maka bertakwalah kalian hanya kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya misi dan visi dakwah para rasul itu semuanya adalah untuk dalam rangka mewujudkan tauhid. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Baik. Kullu rusuli bu'itsu bila ilaha illallah. Semua rasul itu diutus untuk mengikrarkan la ilaha illallah. Inna dina 'indallahil Islam. Hanyalah agama di sisi Allah itu adalah al-Islam. Jadi agama seluruh para nabi itu adalah al-Islam. Al-Islam bermakna umum. Apa Islam bermakna umum? Hah? Al-istislamu lillahi bitauhid. Kamu murnikan, kamu pasrahkan tauhid itu hanya kepada Allah. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kamu realisasikan ketundukan kamu dengan melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kamu berlepas diri, bersikap antipati kepada segala jenis kesyirikan dan pelakunya. Ini makna Islam yang diemban oleh seluruh para nabi. Walakin Ibrahim alaihi salatu wassalam ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ila an taquma as-sa'ah. Tapi termasuk dari doa Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kalimat tauhid ini senantiasa kekal dalam anak keturunan beliau. Naam. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Salah satu doa Ibrahim, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku untuk menjadi penyembah berhala. Wala yazalu fi dzurriyyati Ibrahim man yatawarathu hadhihi al-kalimata ilman wa amalan wa tahqiqan. Akan senantiasa ada dari anak keturunan Ibrahim yang akan mewarisi kalimat la ilaha illallah ini. Ilman secara pengetahuan, secara ilmu, pengilmuan, wa amalan secara pengamalan, wa tahqiqan secara implementasi perwujudan.
Wa in a'rada anhal aktsarun, meskipun kebanyakan darinya itu berpaling dari la ilaha illallah. Naam. Kemudian Syekh mengatakan walaisal muradu qaulaha bil lisani ma'al jahli bi ma'naha. Jadi penting untuk kita perhatikan. Ucapan la ilaha illallah itu bukanlah yang dimaksudkan dengannya itu pengucapan di bibir saja, bersamaan dengan kejahilan, ketidaktahuan terhadap maknanya. La ilaha illallah maknanya apa? Ya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Begitu mereka menafsirkannya. Baik, apa konsekuensinya? Tuntutannya apa? Naam. Walaisal muradu qaulaha bil lisani ma'al jahli bi ma'naha. Ini menunjukkan syarat dari la ilaha illallah itu adalah mengilmui maknanya. Qala Syekh, laisal maqsudu qaula la ilaha illallah bil lisani faqat min ghairi fahmin li ma'naha. Bukanlah yang dimaksud la ilaha illallah itu dengan bibir saja, tanpa kamu memahami maknanya. La budda an tata'allama ma ma'na la ilaha illallah. Wajib bagimu untuk mengetahui apa sih hakikat makna la ilaha illallah agar sah syahadat kamu terhadap la ilaha illallah. Jadi ini perkara yang urgen, perkara yang penting. Amma idza qultaha wa anta la ta'rifu ma'naha fa innaka la ta'taqidu ma dallat alaihi. Konsekuensinya seperti itu. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan kamu sendiri enggak paham maknanya. Tuntutannya la ilaha illallah itu yang dimaukan seperti apa? Bagaimana kamu bisa merealisasikan apa yang dimaksudkan dan apa yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah? Fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhaluhu? Bagaimana kamu bisa meyakini dengan sepenuh hatimu dalam keadaan kamu itu jahil terhadap maknanya? Fala budda an ta'rifa ma'naha hatta ta'taqidahu. Ini suatu kelaziman. Lazim untuk kalian itu mengetahui makna la ilaha illallah, kandungannya, sehingga kalian dapat meyakininya di dalam hati. Ta'taqidu biqalbika ma yalfadu bihi lisanuka. Kamu bisa meyakini apa yang ada di dalam hatimu. Kamu yakini dengan hatimu apa yang kamu ucapkan dengan lisanmu. Falazimun an tata'allama ma'na la ilaha illallah. Sudah merupakan suatu kelaziman untuk kamu itu mempelajari la ilaha illallah. Makanya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf ketika Allah menyebutkan bahwasanya yang berhak untuk mendapatkan syafaat itu adalah ahlu tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yamliku alladziina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Tidaklah berhak untuk mendapatkan syafaat kecuali bagi mereka yang telah bersyahadat dengan hak wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka itu mengilmui tentang syahadat tadi. Ini menunjukkan wajibnya untuk kita mengilmui makna kandungan dari la ilaha illallah. Amma mujarradu nutqil lisani min ghairi fahmin li ma'naha fa hadha la yufidu syai'a. Adapun sekedar kamu ucapkan dengan bibirmu tanpa kamu pahami maknanya, ini tidaklah memberikan faedah sedikit pun. Kalau tidak memberikan faedah sedikit pun berarti tidak sah la ilaha illallah kamu. Terus kalau tidak sah la ilaha illallah, apa yang akan terjadi? Aidan la yakfil i'tiqadu bil qalbi wa nutqul lisan. Begitu pula enggak cukup kamu yakini dalam hati bahwasanya la ilaha illallah kemudian kamu ucapkan dengan lisanmu saja. Balla budda minal amali bimuqtadaha. Bahkan wajib untuk kamu amalkan tuntutan dari la ilaha illallah. Apa tuntutan la ilaha illallah? Apa kandungan yang dimaukan dari la ilaha illallah? Disebutkan oleh Syekh, wa dzalika bi ikhlasil ibadati lillah wa tarki ibadati man siwahu. Kamu murnikan ibadah itu hanya untuk Allah dan kamu tinggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Inilah tuntutan dari la ilaha illallah. Kamu katakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian kamu palingkan ibadah kepada selainnya. Kamu minta doa kepada selain Allah. Sekarang fenomena latah di medsos, di cuplikan-cuplikan pendek itu kadang langit beri aku gaji atau apa misalkan. Kan banyak itu. Apa? Gimana tuh orang bilang tuh? Langit gitu. Turunkan aku apa? Uang atau apalah. Nah, ini kesyirikan. Langit termasuk dari makhluk Allah. Jika engkau meminta sesuatu dari perkara-perkara yang tidak ada yang mampu memberinya kecuali Allah, ini adalah jenis kesyirikan yang besar. Bercanda, bermain-main dalam perkara yang demikian ini sangat-sangat beresiko fatal akibatnya. Jadi konsekuensi tuntutan la ilaha illallah itu memurnikan peribadatan hanya untuk Allah dan meninggalkan segala peribadatan kepada selainnya. Fala ilaha illallah kalimatun nutqin wa ilmin wa amal. Jadi la ilaha illallah itu suatu kalimat yang dia diucapkan dan dia diilmui maknanya dan diimplementasikan ke dalam amalan nyata.
3 syarat ini untuk sampai kepada kesempurnaan sahnya la ilaha illallah. Laisat kalimat lafzin faqat, bukan sekedar kalimat yang diucapkan dalam lafaz saja. Baik. Kemudian dalam permasalahan berikutnya ini Syekh ingin menyinggung sedikit tentang suatu kelompok yang menisbatkan diri ke dalam agama Islam ini, yang mereka tergelincir dalam permasalahan keimanan terhadap la ilaha illallah. Baik. ثم قال الشارح حفظه الله أما المرجئة فهم يقولون يكفي التلفظ بلا إله إلا الله أو يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناها والعمل ليس بلازم من قالها ولو لم يعمل شيئا من لوازمها هو من أهل الجنة ولو لم يصلي ولم يزكي ولم يهج ولم يصم ولو فعل الفواحش والكبائر والزنا والسرقة والشرب الخمر وفعل ما يريد من المعاصي وترك الطاعات كلها لأنه تكفيه لا إله إلا الله عندهم. هذا مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل من حقيقة الإيمان ويعتبرون العمل إن جاء فبها ونعمت وإن لم يجيء فإنها تكفي لا إله إلا الله عندهم ويستدلون بأحاديث تفيد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على هذه الأحاديث فالرسول صلى الله عليه وسلم له أحاديث أخرى تفيد هذه الأحاديث ولا بد أن تجمع بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه إلى بعض لا أن تأخذ منه طرفا وتترك طرفا لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضه ويبين بعضه بعضه أما الذي يأخذ طرفا ويترك طرفا فإنه من أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله. Naam. Baik. Sekarang pembahasan berkaitan dengan sebuah firqah atau kelompok yang dinamakan dengan Murji'ah. Antum perhatikan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, amal murji'atu fahum yaquluna yakfi at-talaffuz bila ilaha illallah. Cukup untuk mengucapkan la ilaha illallah hanya di bibir saja. Murji'ah itu dari kata arja'a yurji'u irja. Artinya apa? Akhara, mengakhirkan. Jadi permasalahan yang mendasar dalam akidah Murji'ah itu ada pada permasalahan iman. Apa itu iman? Iman adalah perkara asasi fundamental dalam akidah seorang muslim. Iman itu di sisi ahli sunnati wal jamaah, dia terkandung padanya 3 unsur. Dia adalah ucapan dengan lisan, disertai keyakinan di dalam hati, dan diimplementasikan, direalisasikan ke dalam amalan-amalan nyata. Dia bisa bertambah dengan ketaatan, dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini permasalahan iman di sisi ahli sunnati wal jamaah. Pada permasalahan iman, ada 2 sekte firqah yang menonjol, yang menyelisih akidah ahli sunnati wal jamaah. Mereka adalah Khawarij dan Murji'ah. Khawarij, mereka menetapkan bahwasanya iman itu adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa terpisahkan. Jika sebagiannya saja itu tidak ada, maka iman itu tidak ada secara menyeluruh. Makanya mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar yang masih di bawah kesyirikan ini murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena konsekuensi pelaku dosa besar, dia telah melakukan amalan yang menggagalkan keimanan dia. Berarti konsekuensinya terbatalkanlah keimanan dia. Ini Khawarij. Sekte yang berikutnya adalah sekte Murji'ah. Murji'ah lawan dari Khawarij. Murji'ah ini ada beberapa kelompok. Tapi di antara seluruh kelompok sekte Murji'ah, ini mereka bersepakat dalam permasalahan amal. Bahwasanya amalan itu adalah konsekuensi di luar keimanan. Amalan itu bukan keimanan. Sekte yang pertama adalah Murji'ah Karramiyah. Murji'ah Karramiyah.
Apa Murji'ah Karramiyah itu? Murji'ah Karramiyah, mereka meyakini bahwasanya keimanan itu cukup dilafatkan saja. Aku beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Kamu mengucapkan itu, maka kamu adalah seorang mukmin. Di atas pendapat ini, maka orang-orang munafik itu adalah orang-orang mukmin karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini kelompok pertama. Au yakfi atalaffudzu biha ma'atiqadi ma'naha. Atau cukup dengan kamu mengucapkan dengan lisanmu la ilaha illallah atau amantu billah, aku beriman kepada Allah, disertai dengan keyakinan terhadap maknanya. Ini Murji'ah al-Fuqaha. Dari sekte Murji'ah yang paling ringan adalah apa yang diistilahkan oleh para ulama sebagai Murji'ah al-Fuqaha. Kenapa dinamakan Murji'atul Fuqaha? Karena muncul pemikiran ini dari mereka-mereka yang terkenal dengan kefaqihannya, muncul dari kalangan fuqaha, yaitu dipelopori oleh Hamad ibni Abi Sulaiman dan kemudian diteruskan oleh Abu Hanifah An-Nu'man ibni Bashir. Abu Hanifah, apa pendapat mereka tentang masalah keimanan? Bahwasanya iman itu adalah ucapan dengan lisan dan keyakinan di dalam hati. Adapun realisasi amalan ini tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan. Dia hanya sifatnya itu penyempurna. Jika dia ada, maka itu adalah afdal. Jika dia tidak ada, maka tidak mencederai keimanan. Makanya para ulama dari generasi salaf yaitu kemudian ucapan-ucapan mereka sangat keras terhadap pemikiran semacam ini. Karena ini adalah membuka lebar-lebar gerbong at-tasahul fiddin, bermudah-mudahan dalam perkara agama, dan membuka lebar-lebar gerbong bagi para ahli kefasikan. Yakfi talaffudzu biha ma'atiqadi ma'naha. Hanya saja permasalahannya ada sisi keserupaan antara Murji'atul Fuqaha dengan ahli sunnah. Dari sisi apa? Di sisi Murji'atul Fuqaha, amalan itu hanya penyempurna bagi keimanan. Akan tetapi, orang yang meninggalkan amalan, dia termasuk dari orang-orang yang terancam dengan ancaman hukuman di hari kiamat. Tapi di satu sisi keimanan mereka sempurna. Ini kontradiksi. Katanya para ulama, ini kontradiksi. Bagaimana kalian katakan bahwasanya keimanan seseorang yang mengucapkan dengan lisannya, mengikrarkan dengan lisannya dan meyakininya di dalam hati tanpa dia realisasikan dalam amalan, sempurna imannya. Hanya saja ketika dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan amalan-amalan tersebut, dia terancam dengan hukuman di akhirat nanti. Kontradiksi. Di satu sisi kamu katakan imannya sempurna, di satu sisi dia mendapatkan ancaman. Adapun ahli sunnah mengatakan bahwasanya keimanan seseorang yang meninggalkan amalan, keimanannya adalah naqis, tidak sempurna. Keimanannya adalah naqis. Pada amalan-amalan yang tidak mengeluarkan dari keislaman dan keimanan, maka pelakunya teranggap keimanannya itu naqis dan dia terancam dengan hukuman di akhirat nanti. Jadi keserupaannya dengan ahli sunnah pada permasalahan adanya ancaman bagi orang yang meninggalkan amalan. Perbedaannya di sisi apa? Ahlu sunnah menyatakan bahwasanya iman seseorang itu berkurang. Adapun di sisi Murji'ah, keimanan seseorang itu sempurna meskipun dia tidak melakukan amalan. Ini Murji'atul Fuqaha. Murji'ah yang berikutnya Murji'ah Jahmiyah. Murji'ah Jahmiyah ini apa? Jahmiyah dalam perkara asma wa sifat, dia menolak asma wa sifat. Dalam permasalahan keimanan dia adalah iman itu adalah cukup dengan ma'rifat. Kamu tahu bahwasanya la ilaha illallah, cukup kamu tahu bahwasanya Allah itulah satu-satunya pencipta alam semesta, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, tanpa perlu kamu ucapkan syahadat itu, tanpa perlu kamu yakin, cukup kamu tahu saja. Maka ini adalah kesempurnaan iman. Kata mereka yang demikian itu adalah kesempurnaan iman. Konsekuensinya iblis di sisi mereka adalah ahlul iman, Murji'atu Jahmiyah. Yang berikutnya Murji'ah Asy'ariyah. Asy'ariyah dalam permasalahan asma wa sifat, mereka mentakwil banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam permasalahan keimanan, mereka meyakini bahwasanya iman itu cukup keyakinan di dalam hati. Kalau hatimu telah mengimani, telah meyakini, mengakui, cukup. Enggak perlu kamu ucapkan, tidak perlu pula kamu amalkan. Maksudnya tidak perlu dalam artian jika kamu tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan lisanmu atau kamu tidak mengamalkannya, maka itu sudah cukup sempurna keimananmu. Kamu termasuk orang-orang yang beriman. Ini Murji'ah Asy'ariyah. Jadi ada berapa tadi? 4. Murji'ah Karramiyah, Murji'ah Fuqaha, Murji'ah Jahmiyah, dan Murji'ah Asy'ariyah. Naam.
Wal amalu laisa bilazimin. Di sisi Murji'ah intinya mereka semua sepakat bahwasanya amal itu di luar dari definisi keimanan. Man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha huwa min ahlil jannah. Jadi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa pernah dia mengamalkan sedikit pun dengan amalan-amalan, maka konsekuensinya dari pendapat mereka, pemikiran mereka tersebut, orang tersebut termasuk ahlul jannah. Makanya ini menjadi pintu lebar bagi gerbong kefasikan dan sikap bermudah-mudahan dalam agama. Orang yang bermudah-mudahan senang dengan pemikiran Murji'ah. Naam, yang penting ya kita nggak perlu capek-capek beramal, yang penting kita ikrarkan dengan ucapan dan kita yakini dalam hati. Walau lam yusalli, meskipun dia nggak salat, walam yuzakki, walam yahujja, walam yasum, meskipun nggak salat, nggak menunaikan zakat, nggak haji, nggak puasa, nggak masalah. Yang penting kamu ya sudah cukuplah kamu mengakui, mengikrarkan bahwasanya kamu adalah orang Islam. Naam. Walau fa'ala al-fawahisha wal kaba'ira waz zina was sariqah wa syurbal khamr wa fa'ala ma yuridu minal ma'asi wa tarka ta'at kulliha, meskipun dia melakukan fawahish, kemaksiatan, dosa-dosa besar, zina, mencuri, mabuk-mabukan, dan melakukan amalan-amalan kemaksiatan, dia tinggalkan amalan-amalan ketaatan, ini cukup. Li'annahu takfihi la ilaha illallah indahum. Karena apa? Karena kamu orang Islam, kamu sudah melakukan, kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah dan kamu yakini la ilaha illallah. Hada madhabul Murji'ah. Ini hakikat dari madhab al-Murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-amal min haqiqatil iman. Yang mereka mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. Jadi iman itu apa sih? Ya iman itu cukup kamu ikrarkan di lisanmu dan kamu yakini dalam hati. Kalau kamu nggak beramal, kamu malas nggak mau beramal, imanmu telah sempurna. Kenapa? Karena amalan itu sifatnya hanya penyempurna saja, pemanis saja. Nah, adapun Murji'ah di masa ini mereka membatasi bahwasanya kekufuran dan kesyirikan itu hanya berkaitan dengan al-juhud, pengingkaran. Jadi orang yang melakukan kesyirikan besar, orang yang melakukan kekufuran besar, di sisi mereka tidak bisa dikeluarkan dari keimanan kecuali apabila dia mengingkari di dalam hatinya. Jadi kalau ada orang yang mencela Allah dan mencela Rasulnya dan mencela syariat Islam, kita harus tanya dulu, kamu yakini dalam hati ataukah hanya sekedar ucapkan di lisan saja? Nah, tidak bisa kita vonis mereka keluar dari keimanan kecuali jika mereka mengikrarkan itu adalah keyakinan hati. Ini Murji'ah gaya baru, Murji'atul Asr. Naam. Kalau ada orang melakukan kesyirikan jelas-jelas di depan mata, naam, sujud dan menyembelih kepada selain Allah, dia peruntukkan kepada selain Allah, tidak bisa kamu katakan dia sebagai orang yang kafir dan orang yang musyrik sampai kamu tanyakan kepada dia, ini kamu yakini apa enggak bolehnya. Naam. Jadi mereka mempersyaratkan kufur itu kalau nggak diyakini, ya nggak masalah. Nah, tetap sempurna keimanan mereka. Wa ya'tabiruna al-amala in jaa'a fiha wa ni'mat wa illam yaji' fa innahu takfi la ilaha illallah indahum. Jadi di sisi mereka anggap amalan itu kalau kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat, masya Allah itu nilai lebih. Kalau kamu nggak lakukan, ya nggak masalah. Imanmu telah sempurna, katanya mereka. Wa yastadilluna bi ahadits tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang disebutkan padanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Walakin ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam iqtasara ala hadhil ahadits. Tapi di sana ada hadis-hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah membatasi, mencukupkan dengan hadis itu saja. Di sana ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya realisasi kesempurnaan iman atau realisasi kebenaran sebuah keimanan itu harus juga disertai dengan pengamalan. Ini yang pertama. Yang kedua, ucapan man qala al-qaul dalam bahasa Arab itu terkadang diitlakkan padanya sebuah amalan. Al-qaul itu diitlakkan dengan sebuah amalan. Naam. Seperti dalam hadis Ammar bin Yasir ketika beliau keluar dalam suatu keperluan, kemudian beliau junub. Maka beliau berijtihad, bergulung-gulung di tanah. Fatamarraqtu fis sa'idi kama tamarraqud dabbah. Maka aku bergulung-gulung di tanah itu sebagaimana bergulung-gulungnya binatang. Binatang kalau mandi gimana? Gulung-gulung di tanah. Naam. Kenapa? Dia kiaskan. Jadi sahabat ini berijtihad. Ana junub, tidak ada air. Sementara junub itu disyariatkannya apa? Mandi. Kalau mandi kan berarti air terguyur seluruhnya. Berarti kalau begitu cara bertayamum yaitu dengan gulung-gulung itu tadi. Nah, fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuh. Maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku kabarkan kepada beliau. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Fadaraba bi yadihi.
al-ardh. Rasul mengatakan, yakfika, cukup bagimu antakula, untuk kamu mengatakan biyadaika, dengan kedua tanganmu. Engkau terkatakan dengan kedua tanganmu. Apakah dengan lisannya? La antakula, anta'amal. Antakula bermakna anta'amal biyadaika hakada. Begitu pula hadis Bilal, ketika Bilal ditanya, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membalas ucapan salam kalian ketika beliau sedang sholat. An yakula biyadi hakada. Bilal mengatakan an yakula, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yakula biyadihi, dengan tangannya hakada. Fabasata yadahu. Maka kemudian Bilal mempraktekkan bagaimana Rasul itu melambaikan tangannya. Syahidnya di situ dikatakan an yakula biyadihi. Nah, Rasul sholat, masa Rasul membalas salam? Tidak. Rasul mengisyaratkan dengan tangannya, tapi disebutkan di situ an yakula, qaul. Berarti qaul itu diitlaqkan juga dengan amalan. Anna man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya sudah cukup. Kan hadisnya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Tapi di sana ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya realisasi la ilaha illallah itu menuntut sebuah amalan. Na'am. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu ahadits ukhra tuqayyidu hadhil ahadits. Di sana ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan hadis yang ini tadi. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka yang Murji'ah berpegang erat dengan ini. Khalas. Siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah, ya sudah. Dia muslim. Dia adalah orang Islam. Wala budda an tajma'a baina kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ila ba'din. Ini kaidah di sisi ahli sunnah, akidah dan manhaj ahli sunnah. Kamu itu ambil dalil-dalil itu secara total. Kamu kumpulkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagiannya dengan sebagian yang lain. Karena kaidahnya itu hamlu al-mutasyabih ila al-muhkam. Ayat-ayat, hadis-hadis, dalil-dalil yang masih samar padamu bawa ke dalam hadis-hadis yang muhkam, yang jelas. Contohnya ada kelompok sesat yang baru aja muncul di Pasuruan yang ditangkap kemarin itu, yang mereka mengatakan apa? Berdalil dengan Al-Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya sudah. Kita enggak butuh rasul, kita enggak butuh seorang guru pengajar yang menjelaskan kita Al-Qur'an. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Berarti Allah yang mengajarkan kepada kita Al-Qur'an. Kita enggak butuh orang. Dia berpegang dengan mutasyabih. Terus bagaimana praktek para sahabat turun temurun prakteknya Rasul? Tayyib, allamal Qur'an, kepada siapa Al-Qur'an itu diajarkan? Kepada Jibril. Jibril mengajarkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat. Apakah sahabat kemudian allamal Qur'an, kelas enggak usah pakai Rasulullah, kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Nah, ini akibat orang-orang yang jahil. Nah, mengambil sebagian dalil dan mencampakkan dalil yang lainnya. Maka kaidah ahli sunnah, hadis sebagian yang satu dengan yang lain, ayat antara satu yang dengan yang lain, ini saling menafsirkan. La anta akhudha minhu tarafan wa tatruka tarafan. Jangan kamu ambil sepotong sesuai dengan hawa nafsumu dan kamu tinggalkan sepotong yang lain. Ini termasuk ciri identik ahlul bidah. Li'anna kalam ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dha. Karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagian dengan sebagian yang lain saling menjelaskan, saling menafsirkan. Wa yubayyinu ba'dahu ba'dha, dan sebagian dengan sebagian yang lain saling menjelaskan. Hamlu al-mujmal ilal mubayyan, membawa perkara yang mujmal, yang masih global, kepada perkara yang sudah jelas. Amma alladhi ya'khudhu tarafan wa yatruku tarafa fa innahu min ahli az-zaygh alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun karakteristik orang-orang yang mengambil sebagian dalil kemudian meninggalkan sebagian dalil yang lain, fa innahu min ahli az-zaygh, maka ini adalah orang-orang, ciri identik orang-orang yang menyimpang, yang karakteristiknya itu yattabi'una, senantiasa mengikuti ma tashabaha minhu, dalil-dalil yang masih samar, yang butuh kepada penafsiran. Apa yang mereka maukan dengannya? Ibtigha' al-fitnah. Mereka maukan dengan itu adalah mencari-cari fitnah. Naam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah dakhala al-jannah. Baik, di hadis yang lain dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Enggak cukup kamu mengucapkan la ilaha illallah dan kamu kufur. Konsekuensi kufur itu apa? Ya kamu ingkar, kamu berlepas diri, kamu bersikap antipati, kamu tidak setuju, kamu tidak respect. Ubida min dunillah, kepada setiap apa saja yang diibadahi selain Allah. Kamu muslim ahli tauhid. Nah, tapi kamu respect dengan perkara-perkara yang mencederai tauhid, perkara-perkara kesyirikan. Nah, ini tidak sah tauhidmu. Man qala la ilaha illallah, enggak cukup kamu sekedar ucapkan dengan lisanmu, harus wa kafara bima ubida min dunillah. Kufur bima ubida min dunillah ini adalah realisasi konsekuensi dari amalan terhadap syahadat la ilaha illallah.
Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwasanya la ilaha illallah itu bukan sekedar diucapkan di lisan saja. Baik, di hadis tersebut, di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mutlak. Di sana dikait ada hadis yang lain. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur dengan apa saja yang diibadahi selain Allah, maka dia masuk surga. Nah, jadi hadis yang satu dengan yang lain ini harus saling menafsirkan. Kesimpulannya di sini bahwasanya la ilaha illallah itu harus dia diucapkan, diyakini di dalam hati dan diamalkan dalam amalan nyata. Wa hadza haditsun shahih, falimada ghafaltum anhu. Ini loh hadits sahih. Bahwasanya la ilaha illallah enggak cukup kamu ucapkan saja, butuh pengamalan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi keadaannya bagaimana? Yabtaghi bidzalika wajhallah. Dengan ucapan la ilaha illallah tersebut dia maukan, dia inginkan dengannya adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.